Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran basis data, di mana basis data atau biasa yang kita kenal dengan database, yaitu sebuah mata pelajaran yang mempelajari tentang proses penyimpanan data yang ada di dalam PC atau komputer. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang materi teorinya. Saya akan coba langsung mempraktekkan tentang konsep basis data dengan menggunakan pemrograman atau struktur pemrograman dari SQL atau Structure Query Language. Nah, di sini saya membutuhkan bahan-bahan alat, yaitu yang satu alatnya yaitu tentang menggunakan PC atau laptop. Kemudian yang kedua yaitu saya menggunakan bahan, yaitu menggunakan software yang bernama Exam. Saya nyalakan Examnya. Tentu saja kalian harus menginstal Exam tersebut. Bisa kalian download dari internet tentang Exam yang akan kalian pelajari. Di sini saya sudah menginstal Exam. Yang saya gunakan adalah Exam versi 7.0 dan seterusnya yang bisa kalian download di Examnya. Kontrol panelnya sudah menyala di sini. Kalau sudah kalian install Examnya, kemudian nanti kalian jalankan kontrol panelnya yang menggunakan simbol atau logo yang bisa kalian lihat ini. Kemudian kalian jalankan di sini menggunakan actionnya, startnya untuk Apache dan MySQL-nya atau MySQL-nya kalian jalankan atau kalian running. Setelah kalian jalankan atau kalian running, nanti akan berwarna hijau di Apache sama MySQL-nya. Selanjutnya kalau sudah, kita close saja. Kita mulai buka programnya. Kita ketikkan cmd di pencarian search, kemudian kita enter. Kalau sudah, kita enter juga command promptnya atau cmd tersebut ya. Setelah itu kalian akan melihat command prompt dalam bentuk DOS yang ada di laptop atau PC kalian yang berada di C atau drive C. Kebetulan di sini saya menggunakan masuk ke dalam folder user dan user. Tentu saja di punya kalian berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi dari laptop dan PC kalian. Selanjutnya kalian ketik cd backslash, dia akan keluar dari folder user dan folder user. Kemudian kalian ketikkan cd exam. Jadi folder exam ini akan terbentuk secara otomatis di drive C setelah kalian nanti install dari aplikasi exam yang sudah kalian download sebelumnya. Kemudian kalian enter, kemudian setelah itu kalian ketik cd mysql, artinya kita masuk ke folder mysql. Kemudian kita ketikkan cd bin, kita masuk ke folder bin. Kemudian kita ketikkan mysql h, itu adalah localhost slash h, itu maksudnya adalah hostingnya ya. Kemudian o atau username-nya,
Kita menggunakan username-nya adalah root. Kalau sudah, karena punya saya tanpa password, jadi saya tidak perlu menuliskan password atau /p seperti ini, tidak perlu karena exam saya buat tanpa password. Kemudian setelah itu kita enter. Baik, demikian cara untuk masuk ke dalam sistem dari program MySQL. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi bagi semuanya yang belum memiliki software yang bernama Exam, maka akan saya tunjukkan di mana kita mencarinya. Silakan kalian buka google.com di sini atau go.id, kemudian kalian cari di sini menggunakan perintah exam download. Kita coba cek. Setelah itu kalian pilih download exam Apache Friend. Di sini termasuk produknya Apache Friend. Kita klik saja. Nah, di sini kalian bisa memilih beberapa exam versi 7 sampai versi yang terbaru sekarang adalah versi 8.16. Atau jika kalian menggunakan Linux, kalian bisa mendownload yang ada di sini juga, dan atau menggunakan OS. Nah, kalau kalian menggunakan Windows, sebenarnya bisa menggunakan versi-versi yang last atau yang lama, karena disesuaikan dengan PC atau laptop kalian masing-masing. Kalau kalian menggunakan versi terbaru juga boleh juga, tinggal kalian download saja dan hasilnya bisa kalian install di PC atau laptop kalian. Nanti dalam proses di Google Classroom akan saya sertakan exam, jadi kalian mungkin tidak perlu mendownload kalau memang mendownloadnya membutuhkan internet. Jadi kalian tinggal mendownload dari Google Classroom dan kemudian kalian install di PC dan atau laptop kalian. Tapi apabila PC atau laptop kalian sudah memiliki dengan ciri khas ada simbol kontrol panel seperti ini, maka kalian tidak membutuhkan atau tidak perlu menginstal lagi, cukup satu aja. Baik, demikian proses mendownload dan memasang software exam for Windows atau Linux sesuai dengan sistem operasi kalian di laptop atau PC kalian masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi utama. Setelah tadi kita melakukan proses instalasi, kemudian proses download exam dan dipasangkan ke PC, dan selanjutnya adalah proses masuk ke dalam program MySQL-nya. Kita akan lanjut ke materi utama seperti ini tadi. Kita akan coba materi pertama kita, yaitu bagaimana kita mengecek database yang ada di exam. Caranya bagaimana cara proses mengecek atau melihat database yang ada di exam atau software exam yang sudah kita install tadi. Perintahnya adalah menggunakan perintah show database dan diakhiri dengan perintah titik koma seperti ini. Kemudian selanjutnya kita enter. Nah, kalau ada perintah salah seperti ini, berarti ada perintah yang tidak benar, sehingga akan muncul error seperti ini karena ada sintak atau perintah yang tidak sesuai. Karena yang kita lihat adalah database secara keseluruhan, maka perintahnya harus menggunakan perintah jamak. Maka perintahnya harus kita tambahi dengan show databases, pakai belakang atau di akhir dengan S.
Nah, akhirnya berhasil. Bisa kalian lihat database yang ada di software exam kita adalah seperti ini yang pernah saya buat. Ada information schema, ada kontak, ada login, MySQL, ada sekolah dan tes selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat. Tadi sudah kita lakukan adalah melihat database secara keseluruhan dengan perintah show databases ya, pakai double S di sini. Kemudian ya, saya besarkan biar lebih enak. Show database untuk melihat. Sekarang kita akan coba membuat database. Membuat database itu bahasa Inggrisnya adalah create. Maka kita coba membuat create. Misalnya latihan 1. Kita akhiri dengan perintah titik koma. Kita enter. Nah, ada perintah salah di sini karena ada sintak yang tidak sesuai dengan perintah yang sebelumnya. Karena ada perintah create latihan 1 yang dibuat itu apa? Karena create itu sebenarnya tidak cuma untuk membuat database saja, tapi kita juga membuat sebuah tabel. Nah, database itu diumpamakan sebuah rumah. Jadi rumah yang masih ke dalam keadaan kosong, sedangkan tabel adalah ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, baik itu misalnya ruang tamu, ruang kamar, ruang makan, dan seterusnya. Maka kalau kita membuat database terlebih dahulu atau membuat rumahnya terlebih dahulu, maka perintahnya harus create database latihan 1 ya. Kita coba query OK, artinya proses pembuatan database berhasil. Maka setelah itu kita cek apakah pembuatan database kita berhasil. Kita menggunakan perintah show lagi, show databases ya. Di sini sudah kelihatan ya, latihan 1 sudah kita bentuk. Kemudian kita coba membuat perintah yang kedua lagi dengan latihan 2, create database latihan 2 titik koma. Selanjutnya kita enter, maka query OK atau pembuatan database dengan nama latihan 2 berhasil. Maka selanjutnya kita cek apakah memang sudah jadi atau belum dengan perintah show databases. Dan berhasil, latihan 1 serta latihan 2 berhasil. Nah, selanjutnya adalah materi bagaimana kita menghapus. Kita sudah latihan bagaimana melihat database, bagaimana membuat database. Sekarang kita akan coba latihan bagaimana menghapus database. Nah, di sini ada 2 database, namanya database latihan 1 dan database latihan 2. Maka saya berencana ingin menghapus database dengan nama latihan 2 ini. Maka perintahnya menggunakan perintah apa? Namanya adalah perintah drop. Maka kita beri perintah drop spasi database. Jangan lupa yang mau kita hapus itu database, bukan tabel ya. Sudah saya bilang bahwa di dalam database itu ada database dan di dalamnya ada tabel. Karena yang mau kita hapus adalah database, maka perintahnya adalah drop database. Baru selanjutnya adalah nama databasenya apa? Misalnya latihan 2 yang ingin saya hapus. Baru diakhiri titik koma dan kita enter. Query OK, artinya proses penghapusan selesai. Maka kita cek apakah database latihan 2 itu akan hilang. Kita cek dan database latihan 2 hilang. Baik, demikian untuk proses pembuatan database dan melihat database serta menghapus database. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah tadi kita telah membuat database, kemudian bagaimana melihat database dan akhirnya menghapus database, kita akan coba masuk membuat
untuk membuat ruangan-ruangannya. Maka langkah pertama yaitu masuk ke dalam database. Maka perintah masuk ke dalam database adalah menggunakan perintah use seperti ini. Nah, perintah use kita akan masuk kepada database apa? Maka kita akan coba masuk ke dalam database latihan 1. Kita akan coba masuk ke database latihan 1 seperti ini. Maka perintahnya kita tambah use latihan 1 titik koma. Maka di situ akan ada perintah database change, artinya kita berhasil masuk ke dalam database dengan nama latihan 1. Kemudian selanjutnya kita akan coba cek apakah di dalam database itu atau di dalam rumah tersebut sudah ada ruangan-ruangannya. Maka kita ketikkan perintah sama seperti tadi ketika kita mengecek database, yaitu dengan perintah show, namun show-nya tidak lagi database namun menggunakan perintah tables. Ingat, kita sebenarnya table karena kita tambahi s di belakang karena bentuknya adalah jamak. Kita beri titik koma, kemudian kita enter, maka di situ akan muncul empty set, artinya bahwa di dalam database itu masih kosong, tidak ada tabel-tabelnya atau tidak ada ruangan-ruangan di dalam rumah. Nah, karena masih keadaan kosong atau tidak ada ruangan-ruangan di dalam database, maka kita akan coba membuat ruangan-ruangan. Nah, kita akan coba membuat ruangan, misalnya kita beri nama yaitu create table. Kita beri nama misalnya karyawan, karena nanti perintahnya panjang. Bisa kalian beri perintah itu panjang ke kanan ya, artinya bisa perintah ini diteruskan ke sini boleh, atau kalian enter boleh. Nah, kalau kalian enter maka akan muncul tanda panah, artinya tanda panah itu menunjukkan bahwa sebenarnya perintah ini adalah berlanjut, namun karena panjang maka diturunkan ke bawah. Selanjutnya adalah kita akan coba membuat isi dari tabelnya. Nah, isi dari tabel itu adalah berupa atribut-atribut atau field-field. Di dalam karyawan biasanya terhadap field atau atribut-atribut, misalnya yang pertama, kalau data karyawan itu pasti memiliki NIP, nomor induk pegawai. Yang kedua pasti memiliki nama, yang ketiga memiliki alamat. Nah, oleh karena itu kita akan coba dengan diawali dengan tanda kurung buka. Selanjutnya kita milih NIP. Nah, seperti ini. NIP itu menunjukkan bahwa dia atributnya yang pertama adalah NIP. INT adalah tipe data, di mana di dalam sebuah database itu pasti memiliki sebuah tipe data. Nah, INT itu adalah kepanjangannya dari integer, di mana dia tipe data dari nomor induk pegawai atau NIP itu adalah angka atau integer. Nah, seperti itu. Nanti akan sewaktu-waktu setelah ini akan saya jelaskan jenis-jenis tipe data setelah kita coba mempraktekkan membuat tabel. Selanjutnya yaitu dengan menambahkan perintah unsigned, artinya dia tidak boleh kosong. Unsigned spasi auto increment. Auto increment artinya apa? Bahwa dia tidak boleh kosong data tersebut dan dia bisa berulang secara otomatis untuk data tersebut, sehingga proses penambahan data misalnya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya, angka itu tidak kita masukkan secara manual, namun dia akan bertambah secara otomatis. Kemudian dia adalah tipe data yang bersifat primary key. Maksudnya apa, Pak? Primary key atau bahasa Indonesia adalah kunci primary atau nama lain adalah kunci utama. Artinya dia akan menunjukkan bahwa NIP itu adalah sebuah field atau atribut yang memiliki kunci utama atau bersifat unik.
bahwa NIP atau nomor induk pegawai itu antara satu karyawan dengan karyawan yang lain itu pasti berbeda, tidak akan sama. Dari sejak karyawan pertama kali perusahaan atau instansi tersebut dibuka sampai sekarang. Maka perintah primary key adalah menunjukkan bahwa NIP ini tidak akan kembar dengan NIP orang lain. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kemudian kita beri koma, kita enter, dia akan ke bawah. Artinya sudah saya jelaskan di depan tadi bahwa itu menunjukkan perintah sebenarnya panjang, namun karena terlalu panjang kita buat ke bawah. Nama tipe datanya adalah varchar. Dimana ukurannya misalnya kita buat digitnya 50. Untuk nama itu kan rata-rata nama zaman sekarang itu harus digitnya panjang, karena maka kita buat 50 digit untuk nama, slot untuk penyimpanan data nama. Kemudian not null atau tidak boleh kosong. Kemudian alamat ini juga varchar. Kita buat misalnya alamat itu panjang, kita buat 100 not null, tidak boleh kosong. Kemudian kita tutup aja karena kita cukup 3 atribut aja. Yang pertama adalah NIP, yang kedua adalah nama, dan yang ketiga adalah alamat. Artinya bahwa tabel dari karyawan itu terdiri dari 3 field atau 3 atribut, di mana masing-masing field atau atribut itu memiliki tipe data yang masing-masing. Untuk NIP menggunakan tipe data int atau integer, yaitu tipe data angka. Sedangkan nama dan alamat menggunakan tipe data varchar atau kepanjangannya adalah variabel karakter. Jadi dia bisa dimasukkan data dengan tipe angka maupun huruf. Seperti itu. Dan 50 dan 100 itu adalah maksudnya digit dari data nama dan alamat. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita tutup, misalnya menggunakan titik koma di sini boleh, atau titik komanya diletakkan di sini juga boleh. Selanjutnya kalau sudah kita enter. Kalau terjadi error di sini berarti ada permasalahan dalam penulisan dari perintah. Nah, kita akan coba cek kesalahan apa yang ada di penulisan perintah tersebut. Di situ untuk penulisan auto increment kelihatannya ada yang bermasalah, yaitu dalam penulisan unsigned. Kita coba ulangi ya. Kita coba ulangi sebentar. Create tabel karyawan, kemudian kita. Nah, di sini ada kesalahan. Di sini menggunakan unsigned, kurang n ya, unsigned auto increment primary key. Kemudian namanya sudah benar, kemudian alamatnya sudah benar ya. Nah, seperti ini kita coba dan berhasil. Query OK. Ternyata loadingnya lama menggunakan PC saya. Ya, query OK artinya bahwa program ini sudah berhasil, dimana tadi ada kesalahan, letaknya ada di unsigned menggunakan n ya. Sedangkan kalau di sini kan saya tidak menggunakan n. Maka proses pembuatan tabel berhasil. Selanjutnya kita cek apakah tabel yang kita buat itu sudah berhasil kita buat. Maka show tables, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil muncul tabel dengan nama karyawan. Nah,
Selanjutnya bagaimana? Kita akan ngecek struktur tabelnya. Kita akan coba ngecek struktur tabelnya. Di situ dengan perintah bisa menggunakan perintah show column pakai O ya, tidak pakai O. Show column from karyawan. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, artinya bahwa isi dari field dari tabel karyawan adalah seperti ini. Tadi fieldnya adalah terdiri dari NIP, nama dan alamat, tipe datanya adalah integer dan tidak unsigned. Kemudian tidak, artinya dia dimasukkan secara auto, artinya dia memang tidak bisa dimasukkan secara manual. Kemudian tipe data yang nama adalah varchar 50 dan alamat adalah varchar 100. Dan kuncinya, kode kuncinya di NIP adalah primary key. Itu untuk proses melihat dari struktur tabel karyawan. Namun ada perintah kedua yang bisa digunakan, tidak menggunakan show column from karyawan, tapi menggunakan perintah describe. Nah, seperti ini. Describe tulisannya ya. Describe karyawan. Sama saja. Intinya juga untuk melihat struktur karyawan. Cuman perintahnya berbeda. Ada yang bisa menggunakan show column from karyawan atau bisa melihat dengan describe karyawan. Baik, demikian adalah perintah-perintah yang digunakan untuk masuk ke dalam database. Kemudian selanjutnya adalah melihat tabel. Selanjutnya adalah bagaimana membuat tabel baru, dan selanjutnya adalah bagaimana melihat struktur tabel. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita akan coba belajar dulu tentang tipe data dalam database MySQL. Bisa kalian lihat di situs sinau.com bahwa macam-macam tipe database di dalam SQL itu antara lain sangat banyak sekali, yang dimana tipe data dalam database digunakan untuk mendefinisikan suatu kolom atau field jenis-jenis tipe data bermacam-macam. Dan secara umum tipe data pada database ada 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah numerik atau angka, yang kedua adalah string atau huruf, yang ketiga adalah date atau tanggal, dan yang keempat adalah tipe data block atau tipe data memori. Nah, tipe data numerik dalam MySQL itu kita akan coba membahas, yaitu tipe data angka yang digunakan untuk variabel konstanta yang menyimpan nilai berupa angka. Berikut ini adalah kelompok-kelompok dalam tipe data numerik. Yang pertama adalah integer. Nah, sudah saya jelaskan tadi dalam proses pembuatan awal untuk tipe data int atau integer, yaitu merupakan bilangan bulat positif atau negatif, di mana signed value-nya atau nilai value-nya adalah mulai dari minus sampai plus, di mana dia berukuran 4 byte. Kalau unsigned value-nya yaitu mulai dari 0 sampai 429 dan seterusnya. Kalau tadi kita menggunakan unsigned, artinya dimulai dari 0. Sedangkan kalau signed harus dimulai dari negatif. Selanjutnya adalah tipe data desimal atau dec, di mana di situ kita menggunakan tipe bilangan pecahan, bisa positif bisa negatif, tergantung desimal yang besarannya M dan D-nya. Dimana
jumlahnya adalah m byte. Kemudian selanjutnya adalah tiny int atau tiny in, di mana dia adalah tipe data angka positif atau negatif yang kecil, di mana ukurannya mulai dari -128 sampai 127, di mana ukuran memorinya yang dibutuhkan cuma 1 byte saja. Kemudian small in, yaitu bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif, di mana ukurannya di atasnya tiny in agak lebih besar sedikit, yaitu antara 32768 sampai 32767 yang positif, di mana ukurannya dalam memori yaitu 2 byte. Kemudian medium in, yaitu bilangan bulat positif atau negatif, di mana ukuran memorinya akhirnya di atasnya lagi dari small in yaitu 3 byte. Kemudian big in, yaitu bilangan bulat positif atau negatif, di mana ukurannya memorinya yaitu 8 byte. Dan selanjutnya adalah float atau pecahan, floating point ya kepanjangannya, yaitu bilangan pecahan dengan persisi tunggal. Persisi tunggal itu maksudnya adalah bahwa satu angka di belakang koma, seperti itu maksudnya, yaitu sebanyak memorinya adalah 4 byte. Kemudian double, yaitu bilangan pecahan dengan persisi ganda, yaitu lebih dari 2 angka di belakang koma, di mana memorinya adalah 8 byte. Nah, itu perbedaannya antara integer, tiny in, decimal, small in, medium, big in, sampai pecahan float dan double. Selanjutnya kita akan bahas tentang tipe data string atau tipe data huruf. Biasanya tipe data string kita gunakan untuk menyimpan data berupa string atau teks atau huruf. Berikut kelompok-kelompoknya, yang terdiri antara lain yang pertama adalah char atau kepanjangannya karakter, yaitu adalah a fixed length character string, menyatakan deretan karakter string dengan lebarnya tetap yaitu maksimum 255 karakter. Kemudian varchar atau variabel karakter, yaitu variabel length karakter string, data string dengan lebar data yang bervariasi, maksimum lebar adalah 255 karakter. Kemudian tiny blob, yaitu very small blob, binary large object ya, singkatannya binary large object. Kemudian blobs itu sendiri, small blob, medium size blob, dan long blob. Blob ini biasanya digunakan untuk, karena dia adalah database dengan bertipe objek, biasanya digunakan untuk menyimpan berupa file PDF, file foto, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tipe data date atau time, tanggal atau waktu. Tipe data date dan time ini digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal atau waktu. Berikut kelompok-kelompoknya. Antara lain di situ ada date yang digunakan pada tanggal format YMD. Nah, dari tahun, bulan, tanggal. Kemudian time digunakan untuk waktu format hours, minute, second. Nah, seperti itu. Kemudian datetime digunakan untuk tanggal dan waktu secara bersamaan. Kemudian timestamp digunakan untuk penulisan tanggal waktu dengan format YMD, hours, minute, second secara menempel. Dan yang terakhir adalah year atau tahun, digunakan untuk penulisan tahun dengan format YYY. Nah, itu untuk tipe data date dan time. Selanjutnya yang keempat adalah tipe data blob. Tipe data blob merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data biner dalam bentuk objek, mampu menampung gambar, video, musik, dan lain sebagainya. Berikut kelompok tipe data blob, yaitu adalah bit, menyimpan data biner, tiny blob, ukuran gambar kecil, blob, gambar sedang, medium blob, gambar sedang ya, long blob, gambar besar. Itulah tipe-tipe data yang ada pada umumnya yang ada di MySQL. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang tabel, maka kita akan coba saya akan coba menjelaskan tentang apa yang disebut dengan IRD.
Dalam membuat sebuah database, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu menentukan komponen-komponen dan relasi apa saja yang diperlukan untuk menyusun dan menyimpan sebuah data informasi dengan benar. Dan itulah kegunaan dari ERD. Dan apa itu ERD? Ada model apa saja dalam ERD dan komponen-komponen apa saja yang kita gunakan. Mari kita coba lihat di situs decoding.com. ERD atau kepanjangan dari Entity Relationship Diagram, yaitu adalah sebuah diagram hubungan entitas, di mana sebuah diagram yang digunakan untuk merancang suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail dengan menggunakan ERD. Sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat lebih rapi. Selain digunakan dalam perancangan database, ERD sendiri sering digunakan untuk debugging atau mencari kesalahan dalam database. Jika terjadi masalah dalam database tersebut, untuk melakukan debug pada database bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi jika database yang mengalami masalah memiliki banyak tabel, memerlukan penulisan SQL yang lebih kompleks dengan menggambarkan skema database menggunakan ERD, di mana kamu menjadi lebih mudah dalam menemukan permasalahan yang terjadi dalam database dengan menyelesaikan masalah-masalah dengan lebih mudah. Model ERD, data ERD, di mana sebelum kita merancang sistem dengan tepat, kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis model data yang digunakan. Karena model data tersebut nantinya akan berpengaruh dalam pengembangan sistem. Model ini juga berguna untuk membuat dokumentasi dari segala bentuk arsitektur data. Dan model-model dari ERD dibagi menjadi 3 model, antara lain yaitu 1. Model data konseptual, yaitu model data yang paling tinggi karena di dalamnya berisi data-data detail. Data konseptual ini dapat kamu gunakan sebagai dasar untuk membuat 1 atau lebih model data logik. Tujuan dari pengembangan model dan data konseptual adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur database yang terdiri dari entitas dan relasi antara setiap entitas. Yang kedua adalah model data logik atau logis. Berikutnya adalah model data logik di mana berisi tentang pengembangan dari model data konseptual itu. Oleh karena itu, maka dalam proses pembuatan model data dibuat lebih rinci dari model data konseptual, serta dibuat setelah model konseptual selesai dibuat. Model ini digunakan untuk menambahkan informasi secara eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Terdapat juga beberapa komponen dalam model data ini seperti entitas, data master, operasional, dan transaksional. Kemudian yang ketiga adalah model data fisik, yaitu model pengembangan dari masing-masing data model logik tadi. Model data ini biasanya digunakan untuk merancang sebuah database. Setelah kita belajar model data, kita akan coba belajar tentang komponen ERD. Di mana dalam komponen ERD ini yaitu terdapat 4 komponen yang memodelkan suatu sistem. Antara lain yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda dengan yang lain. Entitas biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang. Lalu apa yang dinamakan entitas lemah? Entitas lemah ini digambarkan dengan lambang-lambang persegi panjang kecil, di mana di dalam persegi panjang yang lebih besar. Mengapa disebut dengan entitas lemah? Karena entitas tersebut sangat bergantung pada entitas yang lain. Sebab entitas yang lemah ini tidak dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua adalah atribut. Selanjutnya adalah atribut, yaitu setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ada beberapa jenis atribut yang digunakan dalam ERD. Yang pertama adalah
Atribut kunci atau key atribut adalah atribut yang berfungsi menentukan data yang bersifat penting. Contohnya seperti tadi ada NIP yang saya jadikan sebagai primary key tadi. Biasanya berupa atribut kunci ini berbentuk angka numerik atau numerik. Contoh dari misalnya adalah nomor KTP, NIM, NIP dan lain-lain. Atribut kunci ini dilambangkan dengan lingkaran lonjong dengan keterangan di dalamnya yang diberi garis bawah. Kemudian atribut simple, yaitu adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal. Contoh dari atribut ini adalah alamat kantor, nama penerbit dan lain-lain. Kemudian atribut multinilai atau multi value atribut, yaitu atribut yang memiliki atribut lebih dari satu. Contoh atributnya adalah sebuah website artikel yang memiliki beberapa penulis. Kemudian atribut gabungan atau composite atribut, yaitu sebuah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil dan memiliki arti-arti tertentu. Contohnya di sini adalah sebuah nama yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah atribut derivatif, yaitu sebuah atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan atributnya tidak wajib ditulis di dalam entity relationship diagram. Contohnya di sini adalah selisih harga, usia, dan kelas. Selanjutnya adalah komponen dari IRD, yaitu relasi. Relasi dalam IRD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri sering disebut dengan proses. Komponen ini digambarkan lambangnya belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam IRD. Yang pertama adalah atau biasa disebut dengan kardinalitas atau derajat hubungan. Jenisnya ada 3, yaitu one to one, one to many, many to many. One to one berarti setiap entitas hanya terdapat satu relasi saja dengan satu entitas lain. Contohnya adalah NIM dalam mahasiswa. One to many yaitu merupakan satu entitas memiliki relasi beberapa entitas. Begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah implementasi one to many adalah jurusan dengan mahasiswa. Banyak jurusan dengan banyak mahasiswa atau kebalikannya. Many to many adalah memiliki arti bahwa setiap entitas memiliki relasi dengan entitas yang lain. Begitu pula sebaliknya. Contoh relasi adalah UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Ada banyak UKM, ada banyak mahasiswa. Dan garis atau line merupakan digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam IRD. Selain menjadi penghubung, garis juga menunjukkan alur atau flow dari suatu IRD. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa IRD tersebut memiliki beberapa komponen dan memiliki beberapa model. Selanjutnya kita akan bagaimana sih cara membuat IRD? Kita akan coba membuat IRD. Kita lihat di sini setelah kalian tadi belajar tentang IRD, pengertian dan model serta komponen-komponennya, kita akan coba membuat cara IRD. Dan langkah-langkahnya antara lain yaitu yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan tentukan seluruh entitas yang akan digunakan atau terlibat. Pada langkah pertama ini kamu harus melakukan identifikasi dan menentukan entitas apa saja yang kamu gunakan dalam diagram. Kamu dapat memulai langkah ini dengan membuat sebuah persegi panjang lalu tuliskan deskripsi singkat mengenai entitas tersebut. Langkah yang kedua yaitu identifikasi dan menjelaskan relasi dari entitas, di mana langkah berikutnya yaitu mencari entitas yang sekiranya memiliki relasi. Kemudian kamu membuat garis dan menghubungkan kedua entitas tersebut. Selain itu kamu juga menentukan relasi antar satu entitas dengan entitas lain. Kamu dapat menggunakan simbol belah ketupat untuk mendeskripsikan hubungan relasi. Di tahap ini kamu juga menyelesaikan jenis relasi apa yang digunakan, apakah dia kardinalitasnya atau derajat hubungannya one to one, one to many, atau many to many.
Yang ketiga adalah langkah ketiga, yaitu tambahkan atribut yang diperlukan. Setelah kamu selesai mengidentifikasi, menjelaskan relasi dari entitas, selanjutnya adalah menambahkan atribut-atribut. Pastikan kamu menemukan atribut K pada setiap entitas. Lambangkan atribut tersebut dengan bentuk oval. Berikan deskripsi pada lambang tersebut. Langkah keempat yaitu lengkapi diagram. Dengan melengkapinya dengan membuat sistem database kamu. Pada tahap ini kamu harus lebih teliti dalam memeriksa komponen, simbol, dan deskripsi yang benar. Kemudian di bawah ini adalah contoh IRD dengan hubungan mahasiswa dengan anggota perpustakaan serta buku. Di sini adalah sebuah hubungan IRD antara mahasiswa sebagai anggota perpustakaan dan dalam proses peminjaman buku. Entitasnya di sini ada 3, yaitu mahasiswa, anggota perpustakaan, dan buku. Karena ketiga-tiganya adalah objek. Nah, kemudian di dalamnya ada relasi, yaitu mendaftar dan meminjam dalam bentuk belah ketupat. Kemudian hubungan atau derajat hubungannya adalah many to many, di mana banyak mahasiswa mendaftar menjadi banyak anggota perpustakaan. Kalau dibaca seperti itu. Kemudian antara anggota perpustakaan dengan buku, hubungan derajat hubungannya adalah one to many, di mana satu anggota perpustakaan boleh meminjam banyak buku. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada atribut-atributnya dalam bentuk oval, di mana mahasiswa itu memiliki atribut antara lain misalnya adalah atau field, yaitu name, nama depan, tengah, belakang, boleh alamat, dan jurusan. Sedangkan dalam mendaftar itu juga memiliki atributnya, yaitu antara lain name, nama, jurusan, dan alamat. Sedangkan di anggota perpustakaan juga memiliki itu nama, nomor anggota, jurusan, dan masa berlaku dari anggota. Kemudian dalam proses peminjaman buku, di sini ada nomor anggota dan kode pinjam, nomor buku, judul buku, denda, dan tanggal pinjam. Kemudian di dalam buku terdapat nomor buku, judul buku, tanggal terbit, penerbit, jenis buku, dan pengarang. Nah, di sini ada contoh bentuk IRD yang apabila kita buat dalam bentuk database, maka akan terbentuk menjadi satu database yang diberi nama perpustakaan. Kemudian di dalam database perpustakaan tersebut terdapat tabel-tabel. Akibat dari proses IRD ini terjadi 4 tabel, yaitu mahasiswa, mendaftar, anggota, meminjam, dan buku. Ini adalah yang endingnya menjadi sebuah, baik itu entitas maupun relasi, endingnya menjadi sebuah tabel. Nah, dari contoh IRD di atas dapat dijelaskan terdapat entitas, atribut, dan proses apa saja yang terjadi pada saat mahasiswa ingin meminjam buku di perpustakaan. Dapat dilihat dari diagram perpustakaan di atas, terdapat 4 entitas di dalamnya. Keempat entitas tersebut adalah mahasiswa, anggota, buku, dan denda. Setiap entitas memiliki atribut masing-masing, di mana atributnya mahasiswa tadi ada name, nama, jurusan, dan alamat. Anggota yaitu nomor anggota, nama, jurusan, dan berlaku, dan buku, nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan lain sebagainya. Di mana pada relasi di atas mengandung beberapa atribut yang digunakan untuk prosesnya. Seperti contoh, saat mahasiswa mendaftar menjadi anggota perpustakaan, maka yang terjadi adalah mahasiswa diminta datanya seperti NIM, nama, jurusan, alamat, dan didaftarkan menjadi anggota perpustakaan. Kesimpulannya, jadi kita berharap setelah melihat artikel di atas, kita bisa memahami tentang proses-proses atau langkah-langkah serta pembentukan IRD. Terima kasih untuk materi IRD-nya pada kali ini. Baik, kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Setelah tadi kita sudah belajar tentang IRD dan tipe data dan lain sebagainya, kita akan coba lanjutkan dengan materi prakteknya, yaitu bagaimana sih menghapus tabel. Namun sebelum kita menghapus tabel, kita akan coba membuat
tabel kedua yang bernama karyawan, misalnya karyawan 2 gitu ya. Kita akan coba misalnya create tabel karyawan 2, karyawan 2. Kemudian kita masukkan misalnya norek atau nopek ya, nopek nomor pegawai. Tipenya adalah integer, unsigned, auto increment, primary key. Oke. Selanjutnya kita akan coba misalnya nama varchar 50 not null. Oke. Kemudian kalau sudah kita tutup dengan tanda titik koma, kita buat 2 atribut saja atau 2 field saja. Kemudian coba kita enter. Oke, query oke, berhasil. Selanjutnya kita coba lihat show tables. Maka di sini bisa kalian lihat ada 2 karyawan dan karyawan 2 untuk tabelnya di dalam database latihan 1. Maka kita akan coba menghapus yang karyawan 2 yang sudah kita buat tadi. Misalnya dengan perintah yaitu adalah drop. Sama seperti database tadi, drop, maka kita tambah drop tabel. Nama tabelnya adalah karyawan 2, seperti ini, titik koma. Maka di sini query oke, artinya proses penghapusan sudah berhasil. Maka kita cek show tables. Kalau berhasil dihapus maka dia akan hilang. Baik, intinya proses penghapusan tabel sudah berhasil. Selanjutnya materi adalah menambahkan struktur tabel. Bisa kita cek di tadi misalnya menggunakan describe karyawan. Maka struktur tabelnya seperti ini. Saya ingin menambahkan field yang ada di dalam tabel karyawan. Pada struktur tabel sebelumnya, isi fieldnya cuma NIP, nama, dan alamat. Saya ingin memasukkan jenis kelamin, kota, kode pos, dan tanggal lahir. Bagaimana caranya? Maka perintahnya menggunakan perintah yang namanya alter. Seperti ini, alter. Kemudian kita tambahkan alter tabel karyawan. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita misalnya menggunakan perintah add, alter add ya. Misalnya jenis kelamin seperti ini. Jenis kelamin saya beri perintah varchar atau char aja ya, karena jenis kelamin itu ada 2, laki-laki, perempuan, pria, wanita, seperti itu. Jadi kita menggunakan perintah char aja, char 2 misalnya seperti itu, not null. Kemudian add lagi, misalnya kota, menggunakan perintah varchar. Misalnya kita buat kota itu 20 digit, misalnya seperti itu, not
0, tidak boleh kosong. Kemudian kota, jenis kelamin, kode pos, add kode pos. Perlu saya ingatkan kembali dalam pembuatan field atau atribut, misalnya di situ jenis kelamin ataupun kode pos, dilarang keras untuk membuatnya dengan spasi. Kalau kalian pengen memberi pemisah, maka sebaiknya diberi pemisah dengan menggunakan underscore, misalnya jenis underscore kelamin atau kode underscore pos. Tapi apabila tidak menggunakan pemisah atau menggunakan spasi, maka nanti akan terjadi error pastinya. Kemudian dalam pembuatan field atau atribut sebaiknya menggunakan huruf kecil semua. Memang tidak dilarang dalam pembuatan field itu huruf besar atau huruf gabungan besar kecil, namun itu nanti akan terjadi permasalahan apabila kita proses pemanggilan data. Maka sebaiknya kita membuat atribut seperti jenis kelamin, kota, kode pos ini menggunakan huruf kecil, termasuk pembuatan tabel dan nama database-nya. Jadi disarankan seperti itu. Misalnya kode pos itu menggunakan char, karena kode pos itu ada 5 digit, maka saya masukkan 0. Kemudian selanjutnya adalah tanggal lahir. Saya menggunakan date. Kalau date tidak perlu menggunakan 0 atau tidak boleh kosong karena dia secara otomatis. Kalau sudah, kemudian kita enter, kita tutup dengan titik koma. Dan akhirnya coba kita enter hasilnya bagaimana. Kalau berhasil maka akan muncul query OK. Oke, maka bisa kalian lihat di sini berhasil dalam menambahkan field atau atributnya. Maka selanjutnya kita coba cek describe karyawan. Maka di sini bisa kalian lihat tidak lagi nip nama alamat, namun di bawahnya muncul jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan perintah alter untuk dengan perintah change atau merubah. Tadi perintah alter kita gabungkan dengan perintah add, artinya dia bisa menambah field atau atribut yang ada di dalam tabel karyawan, yaitu dengan perintah alter dan kemudian ditambah dengan perintah add. Namun saya ingin kali ini adalah perintah alter digunakan untuk merubah nama dari atribut atau field yang ada di sini. Misalnya saya pengen merubah nama atribut jenis kelamin yang kelihatannya kepanjangan seperti ini, pengen saya singkat aja, maka saya misalnya menggunakan perintah alter tabel karyawan change ya, jenis kelamin menjadi misalnya saya pengen merubah jenis kelamin ini menjadi jengkel, gini aja ya, menjadi
singkat aja jengkel. Kemudian di sini tipe datanya misalnya 2, char 2, saya pengen menjadi char 1 aja. Char 1. Nah, seperti ini. Maka kemudian saya beri titik koma di sini dan saya coba enter. Ya. Akhirnya berhasil untuk proses query oke, maka kita cek describe karyawan. Ya, maka di sini perintahnya tidak lagi jenis kelamin tapi menjadi jengkel, dan tipe datanya tidak lagi char 2 tapi menjadi char 1. Nah, seperti itu. Nah, setelah tadi kita belajar menggunakan alter add, alter change, di mana alter add itu untuk menambah field atau atribut, dan alter change untuk merubah nama atribut atau field. Selanjutnya saya ingin merubah nama dari tabel. Di sini nama tabelnya adalah karyawan. Saya ingin merubah nama tabelnya itu menjadi pegawai. Bagaimana? Ya, tetap saya menggunakan perintah alter tabel karyawan. Saya enter, menggunakan perintah rename, ya, menggunakan perintah rename pegawai. Seperti ini. Nah, query oke, maka kita akan cek, kita show tables. Maka namanya tidak lagi karyawan tapi namanya adalah pegawai. Baik, demikian untuk latihan kali ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan coba belajar tentang perintah-perintah di dalam MySQL. Saya membuka alamat artikel di eplusku.com, di mana perintah-perintah dalam MySQL itu terdiri dari DDL, DML, dan DCL, dan sebenarnya masih banyak lagi perintah-perintahnya. Namun yang sering kita gunakan yaitu ada 3 perintah ini, yaitu DDL, DML, dan DCL. Baik, kita akan bahas satu persatu. Semua perintah MySQL dikategorikan menjadi 3 subperintah, yaitu DDL atau Data Definition Language, yang kedua yaitu DML yaitu Data Manipulation Language, dan yang ketiga yaitu Data DCL atau Data Control Language. DDL atau Data Definition Language yaitu adalah sekumpulan perintah MySQL yang digunakan untuk membuat atau create, mengubah, alter, menghapus, drop, dan mendefinisikan metadata dari objek-objek database. Jadi perintah-perintah database-nya antara lain, objek-objek database-nya yang dimaksud adalah database, tabel, view, index, prosedur atau store prosedur, function, dan trigger. Sedangkan perintah-perintah DDL yang digunakan dalam MySQL antara lain yaitu create, membuat. Yang bisa dibuat apa saja, misalnya create database yaitu perintah untuk membuat database, create function yaitu perintah untuk membuat function, create index yaitu perintah untuk membuat index, create prosedur yaitu perintah yang digunakan untuk membuat prosedur, create tabel yaitu perintah yang digunakan untuk membuat tabel, create trigger perintah yang digunakan untuk membuat trigger, dan create view perintah yang digunakan untuk membuat view. Kemudian alter yaitu perintah yang digunakan untuk mengubah. Perintah mengubah yaitu mengubah struktur tabel, seperti mengganti nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, maupun memberikan atribut pada kolom. Jenisnya yaitu antara lain yaitu alter database, alter function, alter prosedur, alter tabel, dan alter view. Kemudian selanjutnya adalah drop atau menghapus. Yang bisa dihapus apa saja, yaitu misalnya drop database, drop function, drop index, drop prosedur, drop tabel, drop trigger, dan drop view. Kemudian yang selanjutnya dalam perintah DDL ada namanya perintah truncate, yaitu menghapus semua catatan yang ada di tabel, comment yaitu menambah komentar pada data, dan rename mengubah nama objek. Berikut adalah contoh-contoh perintah DDL dalam MySQL. Di situ ada create database belajar,
Kemudian bagaimana membuat tabel user sudah kita lakukan tadi. Kemudian bagaimana alter tabel add untuk menambahkan field atau atribut tanggal. Kemudian drop tabel, rename tabel, ini semua sudah kita lakukan di awal tadi. Yang kedua yaitu data manipulation language atau DML, yaitu kumpulan perintah MySQL yang digunakan untuk mengolah atau memanipulasi data pada tabel. Adapun perintah-perintah DML yang digunakan pada MySQL ialah select untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel, insert yaitu untuk menyimpan data dalam tabel, update yaitu untuk mengubah data dalam tabel, delete untuk menghapus data dari tabel, match atau merger digunakan untuk insert atau operasi insert dan update, call yaitu untuk memanggil subprogram atau prosedur, explain plan menjelaskan jalur akses data, log tabel untuk mengunci tabel. Berikut adalah contoh perintah DML dan ini nanti kita akan coba di praktek selanjutnya. Di sini ada perintah select, ada perintah insert, ada perintah update, ada perintah delete. Selanjutnya adalah perintah DCL atau data control language. DCL atau data control language yaitu perintah MySQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data pada server database. Perintah DCL digunakan pada MySQL ialah grant, yaitu memberikan hak akses menggunakan pengguna ke database, revoke yaitu untuk menghilangkan hak akses yang telah diberikan pada perintah grant, kemudian dan di bawahnya adalah perintah-perintah DCL pada MySQL dan ini nanti akan coba praktekkan pada selanjutnya. Contohnya di sini ada grant, ada revoke dan lain sebagainya. Baik, terima kasih itu anak-anak sekalian materi tentang perintah-perintah yang ada di SQL. Baik, anak-anak sekalian, kita akan coba lanjutkan praktek kita. Kita akan masuk pada perintah MySQL tentang DML atau Data Manipulation Language, di mana data manipulation language terdiri dari antara lain adalah insert into, kemudian ada select, ada update dan ada delete atau biasa yang kita sebut kalau di pemrograman yaitu CRUD atau CRUD, create, read, update dan delete. Kita mulai dulu untuk yang pertama yaitu bagaimana cara mengisi tabel dengan data, yaitu dengan perintah insert into. Di sini kita sudah memiliki tabel dengan nama pegawai, di mana bisa kita lihat di situ atribut-atributnya atau field-fieldnya terdiri dari NIP, nama, alamat, jenis kelamin atau jengkel, kota, kode pos, dan tanggal lahir. Kita akan coba masukkan menggunakan perintah insert into pegawai, nama karena tabelnya sudah kita ganti menjadi nama pegawai. Kemudian kita enter, insert itu pegawai, nama fieldnya kita sebutkan misalnya di sini adalah NIP, kemudian nama, alamat, kemudian jengkel, kemudian kota, kemudian kode pos, kemudian TGL lahir. Oke, kalau sudah kita enter, kita masukkan dengan perintah kedua. Selanjutnya adalah value atau values kalau biasa kita tulis seperti ini, values. Kemudian kita masukkan isinya, isi dari tabelnya. Kita sesuaikan dengan field-field yang ada di situ, urut yang ada di field pegawai. Misalnya NIP-nya, NIP-nya adalah 1, kemudian kita ketik koma, kemudian namanya adalah Andi, misalnya seperti itu. Alamatnya misalnya di Bojonegoro. Kita jenis kelaminnya misalnya karena Andi maka dia adalah laki-laki. Kotanya
karena alamat ya, jangan Bojonegoro, Jalan Patimura gitu aja ya, Jalan Patimura. Kemudian di sini kotanya adalah Bojonegoro. Kemudian kode posnya misalnya adalah 6 karena 5 digit ya. Kemudian yang terakhir adalah tanggal lahir. Untuk tanggal lahir kita mulai dari angka tahun dulu, kemudian dihubungkan dengan tanda strip bulannya, kemudian tanda strip lagi tanggalnya. Kita tutup, kemudian kita beri koma, tinggal kita geser panahnya di keyboard atas, tinggal kita edit aja. Misalnya kita nanti rencananya mau masukkan 5 data. Tony, Jalan Diponegoro, alamatnya Bojonegoro juga. Misalnya ini ganti seperti itu, tahun lahirnya misalnya 82 04 24. Nah, kemudian kita enter lagi, kita tinggal copy aja. Yang ketiga misalnya perempuan ya, misalnya Susi, jalannya misalnya Panglima Sudirman. Karena dia perempuan maka laki-laki perempuan. Bojonegoro sama, kode posnya sama, misalnya tanggal tahun lahirnya sama, cuman bulannya misalnya bulan Mei, ini tanggal 04 misalnya seperti itu. Kemudian data keempatnya adalah misalnya juga cewek lagi, namanya Tuti, alamatnya adalah Jalan Untung Suropati. Perempuan juga Bojonegoro, kode posnya agak berbeda, misalnya seperti ini. Tanggal lahirnya bulannya sama, cuma tanggalnya aja berubah. Kemudian yang terakhir yaitu, oh iya tadi belum saya rubah, ini akan terjadi error nanti karena nipnya tidak saya rubah, tutiknya nanti pasti akan terjadi error. Dan tidak apa-apa, kita lanjutkan aja. Jadi ini seharusnya tadi saya rubah, ini misalnya ini 6 ya, 5, misalnya Doni, alamatnya adalah Jalan Gajah Mada, ini laki-laki, kode posnya sama, ini juga sama. Oke, kemudian kita tutup titik koma. Jika terjadi error berarti tadi ada yang kembar. Kita coba tutup, enter ya, duplikat 40 primary key. Oke, tidak apa-apa, kita ulangi lagi, insert into dulu ya, kemudian always, bentar, ini jelas bermasalah, nanti ini salah juga.
Kita ulangi lagi. Ya, kemudian ini tadi saya sengaja salahkan, insert into values, ternyata menggunakan perintah ini seperti ini bisa. Nanti ya, isinya datanya ya akan seperti ini nanti. Baik, tidak apa-apa, nanti ada kita gunakan untuk menghapus perintah tersebut. Kita coba lagi insert into. Nah, ini saya ganti menjadi 4. Ya. Bagaimana cara menampilkan cepat? Seperti gunakan panah naik turun yang ada di keyboard kalian. Ya, seperti ini. Duplikat entry 4. Oh iya. Karena sudah ada tadi ya. Baik. Berarti data sudah masuk semua sebenarnya. Maka kita akan coba cek. Tadi kita sudah menggunakan perintah insert into. Kemudian di perintah di DML ada perintah menggunakan perintah select. Maka kita gunakan perintah select untuk melihatnya. Select bintang. Bintang itu artinya semua. Select bintang from pegawai. Artinya itu menampilkan semua data dari tabel pegawai. Seperti itu. Kita coba enter. Masih kosong seperti ini karena yang dimasukkan tadi adalah data nomor 4. Baik. Kita akan coba lagi memasukkan. Ternyata di sini sudah ada data nomor 4 dan data nomor 4 itu malah benar atau kosong. Seperti itu. Kita coba masukkan. Seperti ini. Bentar, ada yang salah tadi. Oke. Jadi dalam memasukkan perintah naik turun di keyboard itu harus teliti ya. Baik, sementara sampai sini dulu, 3 data dulu yang akan kita masukkan. Kita ganti menjadi titik koma, kemudian kita enter. Baik, query OK. Kita cek dulu select bintang from pegawai. Ya. Kemudian kita enter. Di sini bisa kalian lihat Andi, Tony, Susi sudah masuk semua di situ datanya. Di dalam atribut atau field yang namanya NIP, nama, alamat, channel, kode pos, dan tanggal lahir. Sedangkan untuk nomor 4 sudah masuk namun gagal, maka nanti kalian coba kita hapus. Kita akan coba masukkan data nomor 5 dengan perintah yang agak berbeda. Misalnya seperti ini. Insert pegawai, langsung kita masukkan values saja. Seperti ini, values, tinggal kita masukkan data nomor 5. Kita masukkan data nomor 5 ya, seperti ini. Jadi dalam proses pemasukan tidak mesti harus menggunakan field-fieldnya ditampilkan atau atribut-atribut ditampilkan, namun cukup langsung memasukkan valuesnya. Kita coba enter. Oke, berhasil. Maka kita coba masukkan perintah select bintang from pegawai.
maka data nomor 5 juga masuk. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa ada data salah yang ada di perintah nomor 4. Di situ datanya masih kosong atau nol. Maka kita akan masuk materi kedua, yaitu bagaimana mengubah data nomor 4 itu menjadi data yang benar. Maka menggunakan perintah update atau ubah ya kalau bahasa Indonesianya. Maka menggunakan perintah update tabel karyawan pegawai ya. Tidak usah menggunakan tabel kalau tidak salah. Update pegawai seperti ini, kemudian set, kita enter. Setnya apa, yaitu nama NIP-nya sama dengan 4. Jangan load NIP dulu, misalnya nama dulu. Nama sama dengan tadi namanya adalah tadi namanya yang ke nomor 4 itu Tutik, Jalan Untung Suropati 216 2140. Nama Tutik, koma, alamat Jalan Untung Suropati, koma, jengkel, jangan besar kecil aja, jengkel sama dengan P, koma, kota sama dengan Bojonegoro, koma, kode pos sama dengan 61240, koma, TGL lahir sama dengan, misalnya di situ tadi 1983 gitu aja ya, gak berbeda. 0621 seperti itu. Kalau sudah semuanya, kita enter where, ini perintahnya ya, jadi update pegawai, set namanya kita masukkan yang akan kita rubah, kemudian where NIP sama dengan 1, seperti ini, titik koma, kita enter. Oke, query oke atau query berhasil, maka kita cek dengan perintah select bintang from pegawai, apakah berhasil berubah. Yang tadinya data nomor 4 itu, kosong, apakah berubah? Kita cek, ternyata masih kosong atau 0, berarti ada perintah yang salah. Kenapa? Dia seharusnya, yang saya rubah adalah NIP nomor 4, saya isi nomor 1, maka di sini
data nomor 1 yang tadinya adalah Andi berubah menjadi Tuti. Itu yang harus kalian perhatikan di sini ya. Di sini namanya seharusnya adalah Andi, saya ganti menjadi Tuti. Maka selanjutnya akan kita balik, nama yang kosong ini berubah menjadi Andi dengan perintah yang sama. Oke. Update pegawai set. Ini saya rubah menjadi Andi. Kemudian alamatnya saya rubah menjadi Jalan Patimura. Kemudian jenis laki-laki, kelaminnya adalah laki-laki, Tanah Bojonegoro, terus kode posnya 62345. Tanggal lahirnya adalah 81/02/12. Oke. Kemudian selanjutnya saya enter ya. Where, kemudian NIP-nya tidak lagi NIP sama dengan 1, tapi adalah NIP sama dengan 4 karena 4 yang kosong. Ya, seperti itu. Kita enter, query OK. Kemudian kita coba cek, lihat, select bintang from pegawai, koma. Maka data terisi semua dengan benar. Tinggal saya balik saja Tuti di atas nomor 1 dan Andi di NIP nomor 4. Itu untuk perintah update dan perintah menampilkan dengan perintah select. Jadi kita hari ini sudah belajar DML, Data Manipulation Language, itu adalah insert into tadi untuk mengisi data, kemudian perintah update untuk mengubah data, dan perintah untuk menampilkan atau melihat data yaitu select. Selanjutnya kita akan coba memasukkan data lagi, satu data saja, dan kemudian akan kita hapus. Maka perintahnya yaitu coba kita menggunakan perintah insert into lagi ya. Langsung aja, tidak usah kita insert into pegawai, values, kemudian kita masukkan data nomor 6, kemudian kita beri data ngawur ya, kemudian ini juga ngawur sehingga datanya kan nanti akan kita hapus karena datanya ngawur ya, atau data tidak benar. Nah, seperti ini adalah data ngawur atau data tidak benar, sehingga kalau kita enter maka query OK, artinya data memang berhasil kita masukkan, namun ketika kita tampilkan datanya menjadi jelek seperti ini. Nah, selanjutnya karena datanya jelek maka kita akan gunakan perintah untuk menghapus. Maka bagaimana perintahnya? Maka kita akan menggunakan perintah delete from pegawai seperti ini, where NIP sama dengan yang mau kita hapus adalah nomor 6 seperti ini ya. Artinya kita akan menghapus dari tabel pegawai di mana where NIP sama dengan nomor 6. Kita enter, maka query OK. Selanjutnya kita coba tampilkan apakah data itu sudah hilang.
Baik, demikian untuk pertemuan pertama kita dalam basis data. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya kita akan coba masuk ke eh, basis data yang lebih kompleks ya, lebih kompleks, lebih detail lagi, dan kita juga akan coba masuk pada perintah DCL seperti tadi. Terima kasih untuk pertemuan basis data pertama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.